warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jemaah yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita menunjukkan rasa syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu kita tunjukkan dengan semakin sehat fisik dan badan kita. Maka kesehatan itu kita pergunakan, kita peruntukkan untuk menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin terang mata dan penglihatan kita, justru kesehatan penglihatan itu juga kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, kitab-kitab Allah, semata-mata untuk menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sementara saudara-saudara kita di dunia mulia, semakin kuat kakinya, semakin keras kepala tangannya, semakin kencang lintasan pikirannya, semakin sehat raga dan badannya, semakin panjang umur yang Allah berikan kepadanya, justru segala kenikmatan itu membuat dirinya lebih jauh daripada Tuhannya. Hadirin yang mulia, kajian subuh kita pada hari ini cukuplah menarik, menginspirasi, yang mudah-mudahan segala ilmu yang akan kita peroleh pagi hari ini dapatlah mengantarkan kita menjadi hamba yang terus berupaya lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh hari ini kita akan coba melihat bagaimana Quran menampar pipi kita lalu menyinggir halus kepada kita semua. Di dalam Quran surat Al-Ma'un Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Hadirin yang mulia, jika ditanya, jika diberikan pernyataan, Takengon adalah salah satu destinasi wisata di Aceh yang sangat populer, yang sangat bagus. Jika pernyataan diberi, maka itu tidak terlalu mencengangkan atau mengherankan. Tapi jika di satu forum diberikan pertanyaan, apakah kalian tahu di manakah destinasi wisata yang paling populer di Aceh? Maka ini memberikan sinyal atau pesan sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang mengundang rasa penasaran. Allah bertanya di dalam surat ini, Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Apakah kalian tahu? Mungkin pun pernah melihat dengan mata kepala kalian sendiri, siapakah di antara kehidupan kalian itu para pendusta agama? Yukadzibu bid-din tidak hanya berarti yang mendustakan agama, karena ad-din oleh para ulama juga ditafsirkan, diterjemahkan. Ada sementara orang-orang yang tidak meyakini bahwa kebaikan dan keburukannya itu akan berbalas. Kebaikan dan keburukan itu akan berbalas. Orang sebagian tidak yakin, Pak, di hari pembalasan nanti. Hadirin yang mulia, ayat selanjutnya mengatakan, Fadzalika allazi yad'ul yatim. Konon asbabun nuzul surat ini diturunkan di masa Nabi. Ada orang yang menyembelih unta, lalu ketika unta itu sudah ileleh bahasa itu, sudah dipotong-potong, sudah dibagi-bagi, tak sengaja datanglah mungkin anak kecil, anak yatim, membawa mangkok. Namanya juga anak kecil, Pak. Dia tidak tahu bahwa ini mungkin porsi daging belum dibagi dan macam-macam. Seperti kita menyembelih kurban, tahu-tahu datang anak-anak.
yang dengan kepolosannya dia tidak tahu. Maka si pemotong daging unta tadi dengan tidak hanya memberikan dagingnya, tapi juga menggores, melukai hati anak yatim. Orang nanti kan kau masih lihat ini kami sedang potong ini. Anak kecil tidak sampai pada emosi pemahaman kita, sakit hatinya, pulang dengan menangis. Inilah konon asbabun nuzul diturunkannya Quran surat Al-Baqarah ini. Ada orang yang membutuhkan, terlebih lagi anak yatim, ditolak dengan keras. Wala yu'tu 'ala ta'amil miskin. Di samping itu Allah sampaikan, tidak hanya menolak memberikan bantuan terhadap orang-orang yang lemah atau anak yatim, sementara ada juga orang-orang yang wala yu'tu 'ala ta'amil miskin. Jangankan untuk memberi bantuan terhadap kebutuhan orang-orang miskin, menganjurkannya pun tidak, kata Allah. Bagaimana Anda mau memberi? Menganjurkannya pun tidak. Hadirin yang mulia, ta'amil miskin tidak hanya berarti memberikan makan, kebutuhan makanan terhadap orang-orang miskin, tapi juga lebih luas rinciannya lagi. Mungkin kita tidak pernah menganjurkan bantuan terhadap kebutuhan orang-orang lemah atau orang miskin, entah kebutuhan sekolahnya mungkin perutnya kenyang Pak, kita selalu ngasih beras makan, tapi masa depannya masih remang-remang. Mungkin kita bantu dia dengan logistik, diberikan ini, diberikan itu, tapi ternyata perhatian kita melalui kebijakan, melalui wewenang dan macam-macam segala macamnya, bahkan tidak menyentuh pada perhatian-perhatian pendidikan dan lain-lainnya. Kurang perhatian kita, tidak menganjurkan memberi makan atau bahkan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan orang miskin yang ada di lingkungan kita. Hadirin yang mulia, menjadi menariklah ketika ayat ini dilanjutkan, sebenarnya agak tidak nyambung kalau kita. Lalu Allah mengatakan, fawailul lil musallin. Tadi menolak keras anak yatim, tidak menganjurkan memberikan bantuan terhadap kebutuhan orang-orang miskin. Lalu tiba-tiba ayat ini lompat pada fawailul lil musallin. Agak tidak nyambung sepertinya. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat celaka seperti apa ternyata, hadirin yang mulia? Allah mengatakan, allazina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat ini menjadi celaka ketika dia an sholatihim sahun. Allah tidak mengatakan fi sholatihim sahun. Ini menarik Pak, menarik sekali. Kalau dikatakan an dalam balaghah, kalau dikatakan an itu tidak menunjuk pada rukun atau gerak sholat. Kalau Allah mengatakan allazina hum fi sholatihim sahun, maka celakalah orang-orang yang ketika dia lupa iktidal. Maka celakalah orang-orang yang misalnya lupa dia sujud kedua, lupa membaca ini, lupa membaca itu. Celaka orang-orang yang lupa dalam gerakan praktik sholat. Tapi ketika Quran mengatakan an sholatihim sahun, maka celakalah orang-orang yang dia melaksanakan sholat, tapi substansi dan esensi sholat itu dia tidak pahami. Seolah Allah ingin mengatakan, bukankah dalam sholat engkau meminta bantuan kepada Allah? Bukankah dalam sholat semua angkatan tangan dan doa-doamu itu harapannya menjadi Allah bantu semua kebutuhan kita? Bukankah dalam sholat kita meminta supaya anak cucu menantu kita dicukupkan kebutuhannya? Allah sampaikan, bukankah dari semua dilematis gelombang ujian kehidupanmu engkau ingin dibantu oleh Allah? Tapi kenapa saat orang meminta bantuan kepadamu engkau tidak mau bantu? Satu sisi engkau dalam sholatmu ingin Allah bantu, tapi kenapa saat lingkungan
meminta uluran tanganmu, kau tidak bantu. Kata engkau enggan membantu. Padahal kekuasaan di tanganmu. Padahal badan lembaga di bawah kendalimu. Padahal engkau punya intervensi untuk membantu orang. Kenapa tak engkau pergunakan itu, kata. Hadirin yang mulia, malulah kita membaca firman Allah ini. Malu kita. Wallazina hum yura'un. Bahkan kau merasa ria, bangga atas prestasi sholat yang engkau lakukan selama ini, padahal tak kau mengerti substansinya. Kau hanya meminta pada Tuhan terus, tapi atas anugerah dan nikmat yang Allah berikan, tidak terpikir untuk membagi-bagikannya. Hadirin yang mulia, selama ini kan yang kita mengerti, ria itu adalah semua yang tampak di luar diri kita. Ria. Betul, secara bahasa ria artinya menunjukkan sesuatu ke orang lain tanpa menambah nilai apapun, hanya kesan pamer saja, betul. Tapi ria juga terbagi dua, hadirin. Pertama, ria keluar dengan menunjukkan ke orang lain, tapi jangan lupa, ulama juga mengajarkan kepada kita, ria juga bisa terjadi di dalam. Coba cek, semakin kita sholat, kenapa semakin pelit misalnya? Semakin kita sholat, kenapa semakin susah membantu? Padahal kita mampu. Bahkan kalau di ayat lain ditafsirkan, disampaikan dalam Quran surat ketiga Ali Imran di ayat 133 itu, allazina fis sarra iwad dharra. Seolah-olah yang mengatakan, engkau punya uang 10.000 ya di kantong. Datang orang meminta bantuan 10.000. Kalau engkau berikan semuanya, justru engkau tak punya apa-apa lagi. Jangan berikan 10.000. Berikan seikhlas dan semampu kita. Datang orang meminta bantuan 10.000, lihat di kantong. Ternyata kita cuma punya 2.000 yang bisa kita berikan. Berikan 2.000 itu, kata Quran. Sampaikan kepada orang yang meminta pinjaman itu. Ini saya cuma punya 2.000. Jangan dianggap hutang, lupakan saja. Bantu dalam batas akhir kemampuan kita. Wayamna'unal ma'un. Ini menarik, hadirin. Kita tutup sebagai kesimpulan. Wayamna'unal ma'un. Al-ma'un, hadirin yang mulia, oleh beberapa ulama ditafsirkan dan diartikan adalah barang-barang yang sudah tidak berguna, barang-barang kecil tidak berguna. Para ulama menyebutnya dengan al-ma'un. Seolah memberikan kesan begini, Pak. Kita punya martil di rumah, sudah nggak kita pakai lagi. Kita punya barang-barang yang cukup usang, cukup lama, yang sudah tidak kita pakai lagi sebenarnya. Lalu tak sengaja dalam obrolan kita mendengar, ya saya ini butuh martil ya, kira-kira siapa yang bisa pinjamkan saya? Atau siapa yang punya? Boleh nggak Pak, Bapak Ibu saya pinjam martil? Padahal kita punya di rumah nih Pak, untuk hal-hal remeh kecil seperti itu. Tapi kita kita menghalangi diri kita. Padahal kita punya, padahal kita mampu, kita tidak memberinya. Bahkan untuk barang-barang yang tidak kita pakai pun, kita tidak mau membantu orang lain. Itu istilah bahasa dunia Pak, tapi yang ujib bin kulit. Ternyata kita dimengerti bahwa dalam sholat kita meminta, dalam sholat kita memohon kepada Allah. Allah sindir kita. Akan datang orang-orang juga yang meminta pertolongan dalam kehidupanmu. Bantu mereka semua. Hadirin yang mulia, pendengar RRI dimanapun berada, serta pemirsa setia Selat TV. Mudah-mudahan tausiah singkat pada hari ini mampulah menggugah kiranya rasa empati kita untuk hadir membantu mengangkat derajat kehidupan sosial. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Qultu qawli hadza wa syukran katsiran 'alaikum minkum. Afwan minal khata'i wa jami'an. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.